Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Muhammad Hasan dalam video pembelajaran matematika SD kelas 4 bab 1 materi bilangan. Video pembelajaran ini saya peruntukkan untuk semua siswa kelas 4, terutama untuk anak saya yang bernama Nabila Zalfa, kelas 4 SD Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Mengenal bilangan. Dalam sebuah bilangan terdapat kumpulan angka yang menempati urutan sebagai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Perhatikan bilangan di bawah ini. Bilangan ini terdiri atas 4 angka, di mana angka yang pertama 1 sebagai ribuan, nilainya 1000. Angka yang kedua 1 sebagai ratusan, nilainya 1. Angka yang ketiga sebagai puluhan, nilainya 0, tidak usah diucapkan. Angka yang terakhir sebagai satuan, nilainya 1. Bilangan tersebut dalam pembacaannya 1101. Perhatikan bilangan berikut. Bilangan ini terdiri atas 6 angka, di mana angka yang pertama 2 sebagai ratusan ribu, nilainya 200.000. Angka 3 sebagai puluhan ribu, nilainya 30.000. Angka 4 sebagai ribuan, nilainya 4.000. Angka 5 sebagai ratusan, nilainya 500. Angka 6 sebagai puluhan, nilainya 60. Angka 7 sebagai satuan, nilainya 7. Maka bilangan tersebut dalam pembacaannya adalah 234.567. Soal. Silakan anak-anak mengerjakan 2 soal berikut ini. Baiklah, kita bahas untuk soal yang pertama. Pembacaannya adalah 120.250. Untuk soal yang kedua, pembacaannya 733.021. Materi berikutnya operasi penyembelahan. Operasi penyembelahan terdiri dari tipe bersusun panjang dan tipe bersusun pendek. Kedua tipe tersebut menggunakan satu sistem, yaitu sistem simpan. Tipe bersusun panjang, untuk lebih memahaminya, perhatikan soal ini. 2.345 ditambah 4.603. Penyelesaiannya kita susun, di mana bilangan pertama kita letakkan di atas, bilangan kedua kita letakkan di bawah, dan kita jelaskan. Dalam penyelesaian ini kita akan susun menjadi 1, 2, 3, 4 susun, yang dimana terdiri atas susunan pertama itu nanti adalah ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, ini yang ribuan. Baris pertama 2000, baris kedua 4000. Ditambah dengan baris yang ratusan. Baris pertama 300, baris kedua 600.
Terus puluhan, baris pertama 40, baris kedua 0. Terus ditambah satuan, baris pertama 5, baris kedua 1. Kita jumlahkan. Untuk yang ribuan berarti 2000 ditambah 4000 sama dengan 6000. Untuk yang ratusan 300 ditambah 600 hasilnya 900. Untuk yang puluhan 40 ditambah 0 hasilnya 40. Untuk yang satuan 5 ditambah 3 hasilnya 4. Tahap kedua, ribuan kita tambahkan dengan ratusan, kita tambahkan dengan puluhan, dan kita tambahkan dengan satu. Maka hasilnya 6.948. Soal berikutnya, 50.978 ditambah 42.603. Sama seperti tadi, kita susun ke bawah, di mana barisan pertama bilangan pertama ditambah barisan kedua dengan bilangan. Karena ini bilangan ini terdiri atas 5 angka, maka nanti kita susun yang pertama itu puluhan ribu, yang kedua itu ribuan, yang ketiga itu ratusan, yang keempat itu puluhan, dan yang terakhir itu oke. Angka pertama kita jumlahkan setiap susunan tadi atau setiap kolom. Untuk kolom puluhan ribu berarti di sini 50.000 ditambah 40.000, maka hasilnya 90. Untuk ribuan 0 ditambah 2000 hasilnya 2000. Untuk ratusan 900 ditambah 600 hasilnya 2500. Untuk puluhan 70 ditambah 0 hasilnya 70. Untuk satuan 8 ditambah 3 hasilnya. Untuk langkah kedua, untuk puluhan ribu hasilnya tetap 90.000. Untuk ribuan hasilnya tetap 2000. Untuk ratusan, perhatikan di sini, karena ini 1500, di sini berarti terbagi atas dua bagian bilangan. Yang pertama ada bilangan ratusan dan ada bilangan ribuan. Artinya 1500 ini merupakan hasil dari penjumlahan 1000 ditambah 500. Terus untuk puluhan 70, untuk satuan 11 itu hasil penjumlahan 10 ditambah 1. Langkah yang ketiga, untuk puluhan tetap. Nah, untuk ribuan 2000 ditambahkan 1000 dari hasil penjumlahan pada ratusan. Maka ratusannya tinggal 500. Pada puluhan 70 ditambah 10 dari satuan dan ditambahkan 1. Langkah keempat, tetap 90.000 untuk yang puluhan ribu. Yang ini kita jumlahkan. Untuk yang ribuan 2000 tambah 1000 jadi 3000. Untuk yang ratusan tetap 500. Untuk yang puluhan 70 ditambah dengan 10 jadi 60. Untuk yang satuan tetap. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, semua kita jumlahkan. 90 ditambah 3000, 90.000 ditambah 3000 ditambah 500 ditambah 80 ditambah 1, maka hasilnya
93.581. Tipe pendek. Oke, soal yang tadi hanya kita selesaikan dengan cara tipe pendek. Selesai. Dalam tipe pendek kita menyelesaikannya dari belakang, dari satuan, nanti terus puluhan, dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan. Oke, yang pertama kita selesaikan dulu yang satuan. 8 ditambah 3 artinya 11, dimana 11 itu penjumlahan dari 10 ditambah 1. 1 itu satuan, 10 di bawah, dan 10 letakkan di atas pada kelompok puluhan. Hanya ditulis bukan 10 tapi 1. Berikutnya untuk puluhan tambah 1 ditambah 7 ditambah 0, maka hasilnya 8. Lanjut untuk ratusan. 9 ditambah 6, 15. 15 berarti 5. 15 itu hasil penjumlahan 10 ditambah 5, dimana 5 kita letakkan pada ratusan, 10 kita letakkan pada ribuan, tetapi bukan angka 10, kita ganti dengan 1. Lanjut, maka tambahkan 1 ditambah 2, maka hasilnya 3. Terus 5 ditambah 4 hasilnya 9, maka hasilnya 50.978 ditambah 42.603 hasilnya 93.580. Untuk lebih memahami lagi, silakan anak-anak mengerjakan soal berikut. Hitunglah 12.781 ditambah 9.400. Oke, kita bahas sama-sama penyelesaiannya dengan tipe panjang seperti berikut. Dengan menggunakan tipe pendek, oke, kita masuk ke materi berikutnya, operasi pengurangan. Operasi pengurangan terdiri dari tipe bersusun panjang dan pendek. Kedua tipe tersebut menggunakan satu sistem, yaitu sistem pindah. Tipe bersusun panjang, perhatikan soal berikut. 70.561 dikurang 36.400. Penyelesaian.
Untuk tipe bersusun panjang, kita bagi beberapa kolom karena di sini terdiri atas bilangan terdiri atas 5 angka yang terdiri atas puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, maka kita kelompokkan menjadi 5 kelompok, dimana kelompok yang pertama atau kelompok yang pertama itu terdiri atas puluhan ribu, yang kedua ribuan, yang ketiga ratusan, yang keempat puluhan, dan yang terakhir satu. Ya. Perhatikan untuk satuan satu dikurang 0 yang 1, 60 dikurang 0 artinya 60, 500 dikurang 400 artinya 400, 0 dikurang 6000. Perhatikan nih, 0 dikurang 6000 ini tidak bisa dilakukan, maka untuk menyelesaikannya kita pinjam dari yang kelompok puluhan ribu. Dari 70.000 kita pinjam 10.000, maka hasilnya 10.000 dikurang 6.000, hasilnya 4. Karena tadi telah diambil atau dipinjam 10.000, maka terjadi pengurangan di sini. 70.000 dikurang 10.000, maka artinya 60.000. Maka tinggal kita kurangkan 60.000 dikurang 30.000, artinya 30.000. Maka hasilnya 34.161. Tipe bersusun pendek. Oke, penyelesaiannya sebagai berikut. Kita kurangkan dari satuan 1 dikurang 0 artinya 1. Yang kedua, yang puluh, perhatikan 6 dikurang 0 dan 6. Yang ratusan 5 dikurang 4 artinya 1. Terus yang ribuan 0 dikurang 6 itu tidak bisa, maka dipinjam dari puluhan ribu. Pinjam 10 dari 7 pertekan, maka hasilnya apa? 10 dikurang 6 hasilnya 4. Karena 7 tadi sudah dipinjam 10, maka tinggal 60, maka 60 dikurang 36 atau 6 dikurang 3 dapatlah 3. Maka hasilnya 34.160. Untuk lebih memahami lagi, silakan anak-anak mengerjakan soal di bawah ini. Hitunglah 123.045 dikurang 78.561. Baiklah, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu gabungan operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan 3 bilangan atau lebih berlaku aturan sebagai berikut. Tanpa ada tanda kurung,
Jika di dalam operasi campuran penjumlahan dan pengurangan tidak ada tanda kurung, pengerjaannya dilakukan sesuai urutan penulisan. Contoh 1, 234 ditambah 500 dikurang 300 sama dengan. Penyelesaiannya, perhatikan tidak ada tanda kurung di sini, maka penyelesaiannya sesuaikan dengan urutan penulisan. Yang pertama, sejumlahkan 234 ditambah 500, hasilnya 734, terus dikurang dengan 300. Maka hasilnya 434. Contoh soal yang kedua, 5.000 dikurang 410 ditambah 200. Tidak ada tanda kurung, berarti penyelesaiannya sesuai dengan urutan penulisan. Berarti yang kita selesaikan dulu, 5.000 dikurang 400, hasilnya 4.590, baru kita tambah dengan 200, hasilnya 4.790. Dengan tanda kurung. Pada operasi campuran yang terdapat tanda kurung, pengerjaannya mendahulukan yang berada di dalam tanda kurung. Contoh 1, 70.250 dikurang dari hasil penyembelahan 56.000 ditambah 12.000. Penyelesaiannya, perhatikan karena ada tanda kurung, maka yang kita selesaikan dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Tetap kita tulis 70.250 dikurang, kita selesaikan yang ini 56.000 ditambah 12.000, maka hasilnya 68.000. Untuk angka berikutnya 70.250 kita kurang 68.000, maka hasilnya 2.250. Contoh yang kedua, 535 dikurang dari hasil penyembelahan 245 ditambah 256 ditambah 800 sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita selesaikan dulu yang berada di dalam tanda kurung. Penyelesaian, okay. 245 ditambah 256, maka hasilnya 501. Setelah itu kita selesaikan 535 dikurang 505 ditambah dengan 800. Hasilnya kita selesaikan dulu yang urutan yang pertama, berarti 535 dikurang 501, hasilnya 35, baru kita tambah dengan 800. Maka oke, masuk materi berikutnya, menentukan suku bilangan yang belum diketahui. X adalah sebuah suku bilangan yang belum diketahui dengan volume A ditambah B sama dengan 3. Soal 1000 ditambah 300 sama dengan X. Tambahkan 1000 ditambah 300 adalah 1003. Bentuk umum A dikurang B sama dengan 3. Untuk soal 1800 dikurang 300 sama dengan 3. Kita penyelesaiannya dikurangkan saja ini,
hasilnya 1500 sama dengan. Berikut untuk bentuk umum K dikurang X sama dengan B. Untuk menyelesaikannya, X kita pindahkan. X kita pindahkan dari dia bernilai negatif X menjadi positif. Karena dia melewati tanda sama dengan. Jadi berikut juga yang B. B bernilai positif karena dia melewati tanda sama dengan, maka menjadi negatif B. Atau X sama dengan A dikurang B. Ketika contoh berikut, 450 dikurang X sama dengan 50. Maka X atau 450 dikurang 50 sama dengan, maka hasilnya 400 sama dengan. Berikut dengan pola A ditambah X sama dengan B. Karena yang kita cari X nya tidak usah berpindah, yang berpindah hanya A. Maka X sama dengan B berpindah, A tadi bernilai positif, karena dia berpindah dan melewati tanda sama dengan, maka dia berubah dari positif jadi negatif, maka menjadi negatif B, ya negatif A. Contoh soal 725 ditambah X sama dengan 1000, maka hasilnya X sama dengan 1000 dikurang 725. X sama dengan 275. Untuk bentuk umum X dikurang A sama dengan B, X nya tidak perlu berpindah. X sama dengan B tidak berpindah, yang berpindah hanya negatif A menjadi positif A. Contoh soal, X dikurang 15 sama dengan 100, maka X sama dengan 100 ditambah 15. X sama dengan 100. Untuk bentuk umum A ditambah X sama dengan B, X nya tidak berpindah, X sama dengan B tidak berpindah, yang hanya berpindah A. A yang tadinya bernilai positif berubah karena melewati tandanya menjadi negatif A. Untuk soal 725 ditambah X sama dengan 1000. X sama dengan 1000 dikurang 725. X sama dengan 270. Perhatian, bilangan yang berpindah tempat dan melewati tanda sama dengan akan berubah tanda. Memahami soal cerita. Untuk memahami soal cerita perlu beberapa langkah penyelesaian. Yang pertama, baca dan pahami soal secara saksama. Yang kedua, carilah nilai-nilai yang diketahui. Yang ketiga, pahami yang ditanya. Yang keempat, gunakan operasi yang tepat sesuai dengan permintaan. Oke, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Seorang petani menabur benih padi sebanyak 2.237 butir pada hari pertama, 3.890 butir pada hari kedua, dan 5.823 butir pada hari ketiga. Setelah 2 minggu, benih yang tumbuh menjadi bibit padi sebanyak 9.875 buah. Berapakah jumlah benih padi yang tidak tumbuh menjadi bibit? Oke, penyelesaiannya. Langkah pertama, kita cari apa yang diketahui.
Yang pertama, benih pada hari pertama sama dengan 2237,12. Terus benih pada hari kedua 3892. Benih pada hari ketiga 5823 buah. Dan benih yang tumbuh 9875 buah. Pertanyaannya atau yang ditanya, jumlah benih padi yang tidak tumbuh. Maka penyelesaiannya, jumlah benih padi yang ditabur sama dengan kita jumlahkan semua benih pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Maka hasilnya 2237 ditambah 3890 ditambah 5823. Hasilnya 12.750. Jumlah padi yang tidak tumbuh itu sama dengan jumlah seluruh benih dikurang jumlah benih yang tumbuh. Hasilnya 11.950 dikurang benih yang tumbuh 9.875. Hasilnya 2075 benih. Oke. Demikianlah video pembelajaran yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat buat anak-anak kalian. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikut.